Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainun aniyah laisa lahum du'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sya'iha radiyah. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita benar-benar bisa istiqomah dalam majelis PBA ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita ini untuk bersolawat terus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Di dalam suatu surat Al-Ghasyiyah menjelaskan bahwa begitu ada perbedaan antara dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Nanti akan dibedakan dan pasti akan terjadi pembedaan. Di antara mereka itu terbeda, terbelah karena amaliyah yang mereka lakukan. Jadi selama kita hidup di dunia, bagaimana kondisi amaliyah kita? Apakah masuk husnul amal atau sebaliknya su'ul amal, yaitu amal yang jelek? Selama kita hidup di dunia yang sifatnya fata morgana, semua banyak sekali ujian-ujian yang ada di dunia ini, tanpa sadar kita bisa melewati namun belum tentu kuat menghadapi. Bisa melewati namun belum tentu kuat menghadapi. Yang merupakan lulus bagi hamba Allah adalah bisa melewati, tabah dan sabar di dalam menghadapi semua ujian-ujian yang ada di dunia ini. Belum tentu mereka yang diberikan harta berlimpah itu suatu keberkahan, belum tentu. Belum tentu mereka kondisi dalam keadaan harta kekurangan itu suatu hal kefakiran, pasti akan sesuatu terjadi, belum tentu juga. Kondisi ujian ini berdasarkan takaran masing-masing. Allah tidak akan memberikan ujian pada hambanya yang di luar takaran sesuai dengan kondisi hambanya. Mereka si kaya dan si miskin ujiannya beda-beda. Si kaya kelihatannya begitu cukup, semua hartanya berlimpah, tapi diberikan sifat hatinya yaitu fakir. Fakir dalam arti bersedekah, tidak mau bersedekah, kikir di dalam sedekah, pelit di dalam sedekah, mengeluarkan segala sesuatu mikir. Ini merupakan ujian dan musibah bagi mereka yang punya harta ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya si miskin, si fakir miskin, dia bagaimanapun juga dia hartanya tidak ada yang untuk disedekahkan. Sehingga ujiannya semaksimal mungkin bagaimana aku bisa bersedekah sedangkan aku nggak punya. Andai kata aku bisa kaya, aku pasti sedekah. Ketika si miskin ini bilang seperti itu, belum tentu ketika nanti diberikan rezeki berlimpah, dia pasti akan
Nggak bisa menjalankan amanah. Artinya apa? Lupa dengan kegiatan, lupa dengan ucapan, lupa dengan lisan. Makanya al-jannatu mustaqotila arba'ati nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya wal khafidil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya, ucapannya. Jadi semua ini sudah dicontohkan dengan dalam suatu kitab. Juga dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam hadis, semua dijelaskan. Kisah mereka-mereka yang tadinya miskin, bagaimana kondisi Korun pada waktu itu tidak punya apa-apa, ketika punya 1 kambing, 2 domba, 3, kemudian berkembang sampai menjadi seorang yang kaya raya, sehingga lupa dengan ibadahnya. Banyak mereka seperti itu. Dan kan bahkan banyak mereka yang ketika diberikan amanah bisa menjalankan juga ada. Artinya begitu diberikan amanah rezeki berlimpah, dia bisa sedekah. Dia perbanyak sedekah. Dia gemar dan sedekah. Nah, orang-orang seperti ini adalah instaldiru rizqa misodakoti. Mereka bisa mencari rezeki dengan cara bersedekah. Tidak pernah ada cerita orang yang gemar sedekah ikhlas ridho, kemudian dia jatuh miskin. Belum pernah ada cerita seperti ini. Asal ikhlas ridho, tidak pernah. Mereka yang gemar ahli sedekah pasti kehidupannya adem ayem, kehidupannya tenang-tenang. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah, dengan ridho. Dan Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, menjadi hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala. Sangat dalam untuk kita pelajari. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ini, hal ataka hadithun ghasyiyah. Hal ataka, saudakah sampai kepadamu hadithun ghasyiyah, berita tentang datangnya kiamat. Di dalam kiamat ini terbelah menjadi 2. Mereka-mereka yang ahli sedekah, mereka-mereka yang ahli maksiat, mereka-mereka yang ahli di dalam suatu hal yang berhubungan dengan perzinaan, berhubungan dengan apa yang Allah tidak perintahkan. Mereka-mereka yang jauh dari apa perintah Allah. Tidak pandang peduli bagaimana pangkat kedudukan mereka, posisi mereka. Tidak peduli. Ketika Allah memberikan azab, datanglah azab itu pada mereka. Wujuhi yauma idin khasyiyah. Pertama adalah golongan wujuhi yauma idin khasyiyah. Wujuhi yaitu banyak sekali wajah yauma idin pada hari itu khasyiyah, tertunduk, terhina. Ini pertama, golongan pertama di dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Jadi golongan pertama mereka yang wajahnya tertunduk, kemudian terhina, khasyiyah. Golongan yang kedua adalah wujuhu yauma idzin naimah, yaitu golongan dalam surat ayat ke-8, wujuhu, yaitu wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari itu naimah, berseri-seri. Bagaimana kondisi mereka yang wajahnya tertunduk dan terhina? Dijelaskan ayat berikutnya, amilatun nasibah, karena bekerja keras, lagi kepayahan, tasla naron hamiyah, mereka memasuki neraka hamiyah yang sangat panas. Jadi amilatun karena bekerja keras, amal-amal mereka nasibah, lagi kepayahan, banyak sekali berbuat suatu kemaksiatan. Amalnya cenderung yaitu masuk ke dalam su'ul amal. Kemudian tusko, diberi minum min ainin, dari sumber mata air aniyah yang sangat panas. Mereka penduduk neraka. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan.
illa min dhari, selain dari pohon-pohon berduri. Minumnya sudah suatu hal minuman yang panas, begitu diminum langsung habislah badan kita, kembali lagi. Makanannya juga berduri, begitu dimakan bukan membuat kenyang tapi menghancurkan tubuh kita. Begitu kembali lagi utuh lagi, begitu lagi kembali lagi utuh lagi. Di mana pada waktu itu kondisi itu tidak ada lagi persahabatan antara ruh dan jasad, antara kita dan amal. Tidak ada lagi keseimbangan mereka sesuai dengan amalia yang mereka lakukan. La yusminu, dan tidak bila menggemukkan, wala yukni minju, wala yukni, dan tidak menghilangkan minju, yaitu lapar. Jadi golongan wujuh yaumaidin khosyah, mereka terhina. Masya Allah, sudah makan suatu tidak mengenyangkan, minum tidak bisa menghilangkan haus, makanan apapun tidak bisa menggemukkan. Bagaimana kondisi menggemukkan kalau kondisinya pada waktu itu dia makan minum semua itu akan justru menambah siksa dan azab mereka. Beda dengan golongan yang kedua, wujuhu yaumaidin na'imah, yaitu wajah pada hari itu na'imah, berseri-seri, senyum. Makanya sering kita lakukan wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mereka sepertiga malam kalau kita bisa bangun tahajud, menjalankan sholat tahajud, maka mereka yang ahli tahajud wajahnya akan bersinar di siang hari di dunia ini, belum lagi di akhirat. Makanya jangan sampai putus sholat tahajud. Ayo kita gemar sholat tahajud. Jadikan tahajud ini merupakan suatu hal yang pokok, fundamental. Keharusan yang paling harus di atas dengan kewajiban sholat fardu. Ketika kita sudah refleksi seperti ini, amaliah ini. Amaliah ini yang nanti akan menjadikan suatu amal yang husnul amal. Step by step, kemudian langsung bertambah lagi. Amalnya Masya Allah. Sehingga nanti di sana wujuhu yaumaidin na'imah, wajahnya berseri-seri. Lisyaiha radiyah, karena usahanya sendiri, amalnya sendiri, radiyah, merasa senang. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dia fi jannatin aliyah, yaitu mereka berada dalam surga aliyah yang tinggi. Maka di situ disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31-34. Ketika kita ingin seperti ini atau merasa kita banyak dosa, wasyari'u, bersegeralah. Allah masih buka pintu taubat. Wasyari'u, bersegeralah. Di dalam segala suatu wasyari'u illa magfiratin, di dalam kita kepada pengampunan ini dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita segerakan. Jangan sampai kita tunda-tunda pintu taubat. Sekarang bisa taubat sekarang. Merupakan lemah-lemahnya iman ketika mereka yang berbuat maksiat, berbuat hina, berbuat nista di hadapan Allah, tidak merasa berdosa kemudian gak mau bertobat. Mereka merupakan hamba Allah, kesayangan Allah, ketika berbuat kesalahan langsung baca istighfar, langsung tobat di hadapan Allah Subhanahu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran 134. Wa syari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kemudian wujuhu yaumaidin na'imah, mereka yang wajahnya berseri-seri tadi, selain lisa'iyah radiyah, merasa senang-senang di surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, kamu tidak mendengar fiha di sana laghiyah, perkataan yang tidak berguna. Tidak seperti ada ketika kita di dunia, kita sering gibahin orang, kita sering ngomongin kejelekan orang, kita sering memfitnah orang, membuat perasaan orang tidak baik, tidak nyaman. Di dunia kan tempatnya seperti itu. Kenapa? Karena masih ada iblis poya-poya di dunia untuk menghancurkan anak Adam.
mengajak anak Hatam untuk berada di posisi neraka, nemenin dia. Maukah kita nemenin dia kekal abadi selamanya? Kalau nggak mau, jalankan suatu kekuatan yang berbau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita masih punya iman, tubu ilallah taubatan nasuha. Cepat kita bertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mensukai hambanya suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka menyucikan diri. Ketika hati berprasangka jelek sedikit kepada si fulan, si ini, si itu, langsung dia berusaha untuk minta maaf. Ketika kita dirasakan kemudian orang itu minta maaf pada kita, wa'afinina anin nas, kita mudah memaafkannya. Kita tidak dendam, tidak. Meskipun kita difitnah, meskipun kita dihina. Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air jariyah yang mengalir. Fiha surur marfu'ah, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufa, dan bantal-bantal sandal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthuthah, dan permadani yang benar-benar terhambat. Kalau sudah disiapkan seperti ini, banyak sekali diberikan makanan penduduk surga yang mengenyangkan, diberikan segala suatu hal, minuman benar-benar bisa menghilangkan hausnya. Semua di surga itu adalah nikmat dan nikmat terus. Perkataannya selalu ketemu ahli surga satunya dengan satunya, selalu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum salim. Andai kata kita hidup di dunia ini seperti ini, ketika kita ketemu satu sama lainnya, saling bersalam-salaman, saling mengucapkan salam assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian berpelukan, saling mendoakan satu sama lain. Inilah kesejukan, kenyamanan, inilah merupakan ciri-ciri penghuni surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu ayat ini di dalam surat Al-Ghasyiyah dengan timbulnya dua golongan ini, mudah-mudahan terutama jamaah BBA, kita mari mohon pada Allah, berdoa setiap hari pada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan wujuhu yauma idzin naimah. Golongan wajah pada hari itu yang berseri-seri. Makanya mulai sekarang mari kita berusaha untuk semaksimal mungkin, sedini mungkin, untuk mengembangkan suatu husnul amal, amaliyah yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah, dan amal yang kita lakukan benar-benar jariyah nantinya. Apapun kita bisa lakukan yang berbau jariyah, kita bisa lakukan. Husnul amal banyak sekali yang bisa kita lakukan. Apalagi nanti sebentar lagi adanya peringatan Idul Kurban, menyembelih binatang kurban. Banyak sekali amaliyah pada waktu itu yang bisa kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat dan kita jadikan golongan hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam suatu amaliyah yang husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.